Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikator suprastruktur. Sebenarnya, komunikator suprastruktur itu apa sih? Komunikator suprastruktur adalah individu atau kelompok yang memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara sistem komunikasi yang kompleks dalam suatu organisasi atau masyarakat. Mereka membantu mengatasi perbedaan dan meningkatkan koordinasi antara berbagai kelompok dan individu. Dalam kesimpulannya, komunikator suprastruktur memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses komunikasi yang efektif dan membantu membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif dan terbuka dalam organisasi atau masyarakat. Komunikator suprastruktur dalam politik adalah perangkat dan teknologi yang memungkinkan politisi dan partai politik untuk berkomunikasi dengan massa yang lebih luas. Situs web dan media sosial, polling dan survei, serta iklan politik adalah contoh komunikator suprastruktur yang penting dalam politik modern. Penggunaannya dengan tepat dan efektif dapat membantu kandidat dan partai politik untuk mempromosikan diri mereka, mengukur pandangan massa, dan mencapai dukungan dari massa yang lebih luas. Ciri-ciri komunikasi suprastruktur mampu menjadi penghubung antara berbagai kelompok dan individu, membantu mengatasi perbedaan dan meningkatkan koordinasi antara mereka, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang organisasi atau masyarakat, serta cara-cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan berbagai kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-jenis suprastruktur melalui sistem politik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikator utama atau government opinion, yaitu ada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan, serta menjalankan program yang disetujui oleh pihak legislatif. Eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara seperti presiden, wakil presiden, atau perdana menteri. Sedangkan lembaga legislatif merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Legislatif sendiri terdiri dari parlemen atau kongres yang mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, ada komunikator pelaksanaan. Merupakan individu atau kelompok yang mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat atau publik terkait suatu proyek, acara maupun kegiatan. Komunikator pelaksanaan mempunyai tugas utama dalam menyampaikan pesan agar pesan dan informasi tersebut disampaikan dengan jelas dan efektif. Komunikator pelaksanaan sendiri terdiri dari kepala yang berada di bawah bupati dan gubernur, yaitu para bawahan seperti kepala dinas, kepala sekolah, kepala desa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, rapat terbatas pagi hari ini kita akan bahas lagi mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif untuk tahun 2020. Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN tahun 2020 tetap berjalan secara berkesinambungan dan sebelumnya perlu saya ingatkan tantangan yang harus kita hadapi tahun 2020 semakin meningkat dan tidak mudah. Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak, dan kuncinya peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita, terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor. Karena itu APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus
bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkeadilan. Dan terkait dengan penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama, untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang telah kita mulai 2019. Kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Dan yang juga paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pagi hari ini. Saya persilahkan Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan. Mengingat kondisi virus COVID-19 saat ini yang sedang marak-maraknya, sebaiknya kita lakukan upaya dari para hadirin sekalian, upaya apa yang akan kalian berikan kepada negara kita saat ini? Upaya yang akan kami lakukan, Kemensos mengambil kebijakan agar dapat membagikan bansos kepada tiap kelompok yang tidak berkecukupan. Kami dari Menteri Keuangan sendiri berupayakan mendukung penuh anggaran apa saja yang harus dikeluarkan terkait dengan kasus COVID-19 saat ini. Kami dari Kementerian Luar Negeri berencana untuk menutup akses luar negeri untuk masuk pada saat ini. Untuk sistem pendidikan sendiri, saya menyarankan agar semua sekolah ditutup dan sistem pembelajaran secara daring. Kesimpulan yang dapat diambil oleh komunikator suprastruktur dalam bidang politik adalah bahwa struktur politik yang kuat sangat penting untuk keberhasilan komunikasi politik. Media massa dan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi kesadaran politik dan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Komunikasi politik yang berhasil membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan politik. Selain itu, strategi komunikasi politik yang baik harus berfokus pada penyampaian pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik, serta mempertimbangkan kultur dan konteks sosial politik yang ada.